Selamat datang. Kali ini kita akan mengupas sebuah ide besar yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Apakah kita semua ini benar-benar hidup di dunia yang sama? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita kira. Soalnya kan kita semua cenderung berasumsi kalau realitas itu ya satu, objektif, stabil, tunggal. Ada satu kebenaran yang sama untuk semua orang. Pokoknya apa yang saya lihat, ya itu juga yang Anda lihat. Nah, gagasan ini tuh kuat banget selama berabad-abad. Dan sains pun mendukungnya. Terutama berkat pemikiran jenius dari Sir Isaac Newton. Bagi Newton, alam semesta itu ibarat jam mekanik raksasa yang presisi. 1 detik buat kamu ya sama persis dengan 1 detik buat saya. Semuanya absolut, bisa diprediksi, dan teratur banget. Tapi kemudian, di awal abad ke-20, datanglah Albert Einstein. Dan dia bisa dibilang benar-benar merusak jam sempurna milik Newton itu. Einstein nunjukin kalau alam semesta itu bukan panggung yang kaku dan datar. Justru lebih mirip kain yang lentur, yang bisa melengkung, bisa meregang. Dia menyebutnya ruang waktu. Dan dari sini muncul sebuah ide yang luar biasa. Namanya dilatasi waktu. Intinya, waktu itu nggak konstan. Waktu bisa melambat atau lebih cepat, tergantung dari sudut pandang siapa yang mengamatinya. Coba deh bayangin ini. Kamu pergi keluar angkasa dengan kecepatan super tinggi selama, katakanlah, setahun menurut jam tanganmu. Pas kamu balik ke bumi, ternyata teman-temanmu sudah menua puluhan tahun. Aneh kan? Tapi itulah realitasnya. Dan yang lebih gila lagi, bukan cuma kecepatan yang main-main sama waktu. Gravitasi juga. Waktu itu benar-benar berjalan sedikit lebih lambat di tempat dengan gravitasi kuat, kayak di dekat planet atau bintang. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini nyata dan sudah terbukti. Bahkan, teknologi yang kita pakai setiap hari, seperti GPS di ponsel kita, itu harus terus-menerus mengoreksi efek relativitas ini supaya tetap akurat. Tanpa perhitungan Einstein, GPS kita bakal ngaco total. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan yang radikal banget. Ternyata, nggak ada satupun pengamat yang istimewa di alam semesta ini. Nggak ada sudut pandang mata Tuhan yang paling benar. Perspektif setiap orang itu valid dalam hukum fisika. Oke, tahan dulu. Kalau realitas fisik aja bisa relatif, gimana dong dengan realitas sosial dan psikologis kita? Disinilah kita beralih dari dunia fisika ke dalam pikiran kita sendiri. Jadi, kalau kecepatan dan gravitasi bisa membengkokkan ruang dan waktu, apa ya yang bisa membengkokkan persepsi kita tentang dunia? Ternyata, ada gravitasi lain yang bekerja di dalam kepala kita. Bias-bias kognitif kita, cara